Ya, pesan aku satu ya, harus kuat banting, tahan banting. Salam semua, sayang-sayangnya Bude, apa kabar? Hari ini Bude ada di Paya Lebar sama teman-teman kita. Hari ini Bude mau ngomong-ngomong dengan salah satu teman dari Indonesia. Nanti Bude akan tanya-tanya gimana kerja di Singapura. Oke, hari ini Bude udah sama teman Bude yang cakep. Namanya siapa? Namaku Dewi. Dewi dari mana asalnya? Aku dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Udah berapa lama di Singapura? Udah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oh. Terus baik nggak? Ya, alhamdulillah baik. Banyak baiknya lah daripada negara Indonesia. Oke, sekarang Bude mau nanya tips buat kalian yang mau kerja di Singapura. Itu tipsnya apa aja? Apa aja nih Mbak Dewi? Ya, tipsnya sih ya. Yang pertama, kuatkan mental, harus sehat walafiat, dan harus kuat banting ya, sebab luar negara itu kan keras, hidupnya keras. Jadi kita harus siapkan mental. Kalau mau berjuang cari rezeki yang halal ke luar negeri ya, kita harus benar-benar apapun resikonya kita harus siapkan mental dulu yang kuat. Gimana kedepannya, gimana kita harus siap. Jadi jangan dipikir enaknya aja. Di balik wajah ceria kita, di balik itu semuanya di belakang layar ya. Itu pokoknya banyak kerja kerasnya. Kalau mau berhasil pokoknya semangat. Apapun ujian kita hadapi. Banyak ujian, cobaan, kita tetap harus kuat, semangat untuk mencapai cuan yang lebih banyak. Terus syaratnya apa aja nih Mbak? Syaratnya ke luar negeri. Ya cukup umur, pengalaman, dan bisa berbahasa, bahasa sedikit ya, bisa bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya lancar ya lagi bagus lah, kita bisa mencapai gaji yang kita inginkan. Terus pengalaman kerja. Yang satu lagi tuh harus jujur, biar majikan tuh percaya dengan kita. Kuncinya kita harus jujur itu nomor 1. Kalau kita mau sukses harus jujur, meskipun manusia nggak lihat tapi Tuhan tuh melihat. Terus Mbak Dewi bisa nggak untuk mengembangkan bakat, misalnya kursus-kursus atau sekolah lagi gitu? Oh banyak, di sini ada universitas terbuka juga ada. Habis itu ada akademi juga ada. Kalau kita bakatnya apa mau dikembangin tuh ada memasak, ada bikin kue, healthcare, bahasa Inggris, komputer, pokoknya ada lah. Kita biayanya gimana Mbak? Biayanya tergantung ya. Kadang ada yang murah, ada yang mahal. Tergantung jenis yang kita ambil, skill yang kita ambil di mana. Pokoknya harganya itu tergantung. Ada yang 250, ada yang 300 naik, ada yang lebih naik lagi juga ada. Tergantung lah apa yang akan kita ambil itu akademinya. Ada makeup juga, fotografer. Jadi kalau kita pulang ke tanah air kita ada bekal gitu kali ya, ada bekal. Ya, pokoknya ya di sini ya, alhamdulillah ada off day tuh ya, kita manfaatin off day tuh untuk menambah ilmu atau kita ada skill kita boleh kembangkan. Jadi waktu off day itu kita itu nggak tersia-siakan. Misalnya nggak cuma hanya foya-foya, jalan-jalan, makan-makan, enggak. Kita boleh cari ilmu lagi. Kita boleh tambah itu pengetahuan kita lagi tuh, kita kembangkan lagi. Habis kalau di sini pun kalau kita belajar ya bukan langsung belajar aja, kita dapat sertifikat juga loh. Dan sertifikatnya itu pun juga internasional, itu bisa mendukung kita untuk
bisa kerja ke luar negeri lagi. Itu manfaatnya ya, yang kelebihan kalau kita ngambil apa? Nah, kayak sertifikat yang skill kita kalau kita kembangkan lagi di sini ya kita bisa digunakan lagi untuk internasional. Boleh jadi kayak apa itu namanya? Mensupport kita. Itu dokumen support lah, bisa kita ke luar negeri ya, itu sertifikat bisa mendukung kita ya, mungkin juga bisa menambah gaji. Mungkin juga itu kayak kita kan karena menaikkan tahap kemampuan kita ya untuk kayak depan gitu ya. Betul. Rencana berapa tahun? Rencananya gini, pokoknya kalau sudah ada modal untuk usaha di kampung ya udah pulang di rumah, buka usaha di rumah. Paling nggak punya mobil, Ya punya tanah. ya betul kayak gitulah. Terus ngomong-ngomong, sekarang Mbak Dewi lagi kursus apa? Sekarang ini kursus yang udah aku ambil tuh akademi makeup, beauty makeup, fotografer, dan itu nursing aids. Tapi nursing aids nih aku belum lulus lagi, masih dalam tahap belajar lagi. Apa sih manfaatnya kita belajar nursing apa tadi? Nursing aids. Ya nursing aids kan kita kalau misalnya skill kita kayak misalnya mau kerja dalam bidang kesehatan, kayak perawat, jadi perawat, kerja di hospital, jaga orang tua, atau masalah kesehatan badan-badan kita kayak gimana cara merawat kita, misalnya kita sakit apa, simptom-simptomnya itu kita jadi tahu, cara mengecek tensi darah, cara mengecek kayak ketahanan tubuh kita, jadi kita tahu fungsi organ-organ tubuh kita itu kayak gimana ya, itu nursing aids. Terus ada ini nggak, ada keluhan atau kendala nggak selama di Singapura? Kendala apa ya? Maksudnya ada baiknya dengan sisi buruknya. Sisi baiknya apa, sisi buruknya apa itu? Kalau aku ambil sisi baiknya ya. Kalau sisi baiknya itu ilmu kita bertambah, jadi kita upgrade ilmu. Jadi ilmu pengetahuan kita lebih bertambah lagi. Kalau sisi buruknya apa ya? Mungkin dipukul majikan atau di marah-marah majikan, itu gimana? Oh, kalau itu alhamdulillah majikan aku nggak pernah mukul, marah, nggak ada sama sekali. Kalau misalkan kita kena abuse dari majikan, kita kan ada MOM, jadi kan kita langsung report aja ke MOM. Kalau misalnya majikan tuh udah mukul atau apa, kita nggak usah takut, kita langsung report aja, karena sebab itu sudah melanggar undang-undang. Kita kan ada perlindungan sebagai TKW, jadi kita nggak perlu takut kalau misalnya majikan kasar atau apa. Setidaknya kita nggak salah. Kalau kita nggak salah, majikan nggak akan mukul. Kecuali kalau misalnya kita udah bener majikan mukul, berarti itu majikannya yang ada something wrong. Terus tanggapannya Mbak Dewi tentang usaha pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan untuk warganya yang bekerja di luar negeri bagaimana? Udah bagus atau kurang? Kayaknya kurang ya. Misalnya ya kadang itu ada pekerja yang kayak terkena aniaya majikan gitu kan, kayak penanggulangannya itu kurang satset gitu ya, kayak agak sedikit slow ya kayak gitu. Jadi gimana, minta tolong aja ya kalau misalnya ada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang baik ya, tolong diperhatikan aja karena keselamatan mereka dibantu, karena kita kan sebagai TKW kan termasuk pahlawan desa juga kan. Jadi itu kan juga penting keselamatan kita di sini. Kalau misalnya ada kemalangan atau ada apa-apa kayak musibah-musibah dari majikan atau apa gitu kan, ya itu pun wajib pemerintah menolong juga karena kita kan sebagai devisa juga. Gitu ya. Oke, ini terakhir mungkin ada salam-salam buat keluarga yang di
kampung, salam rindu atau salam kangen, kangen sama ya. Buat mungkin anaknya atau suaminya atau orang tuanya, ayo Mami. Buat keluarga aku di kampung. Kampungnya mana tuh? Kampung aku tuh Jawa Tengah, Jawa Tengahnya Temanggung. Ah, Hai Temanggung. Hai Temanggung. Bu Pak kalau lihat YouTube-nya. Bapak Biung. Aku di sini bahagia. Doain aku panjang umur, sehat, gak ada halangan apapun. Alhamdulillah, aku dapat majikan yang baik. Jadi nggak usah mengkhawatirkan aku. Pokoknya aku gaji cukup, alhamdulillah. Makan, tidur semua cukup. Duit lancar nggak? Alhamdulillah. Terus ini ya bocoran terakhir nih. Selama 3 tahun di Singapura udah bisa beli apa aja? Selama 3 tahun di Singapura ya. Kalau beli apa-apa tuh belum beli lah. Tapi alhamdulillah sudah ikut kayak akademi itu ya. Itu kan bayar juga lah. Nah, terus sedikit demi sedikit ya nggak banyak lah, alhamdulillah bisa bantu orang tua meskipun kirim sedikit alhamdulillah bisa ngasih orang tua meskipun nggak banyak. Dan selama ini uang aku masih tabung lah, entah rencananya tahun kedepannya gimana belum kepikir lagi sebab masih banyak sekolah ya aku tekuni lah. Oke, Mbak Dewi terima kasih. Sama-sama. Semoga wawancara atau perbincangan kita hari ini bisa mewakili teman-teman kita yang ada di Singapura. Oke, itu perbincangannya Bude sore ini sama salah satu kawan kita yang ada di Singapura. Semoga mewakili dengan kawan-kawan kita yang lain. Ini satu masukan yang baik bagi teman-teman yang ada di Singapura apapun kalian berada. Jadi pemerintah kita menyiapkan satu wadah untuk meningkatkan skillnya, salah satunya ya khusus masak, menjahit, terus penjagaan untuk orang tua dan bahasa Inggris atau komputer yang mungkin akan bisa digunakan ketika kita balik ke tanah air. Oke, dari Singapura, Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.